Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, mahasiswa-mahasiswaku, hari ini kita bertemu lagi. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Kita bertemu pada hari ini adalah merupakan pertemuan yang ke-11. Kita akan membahas tentang peranan pekerja pengembangan masyarakat, ya. Jadi kita harus tahu kalau Anda nanti bekerja dalam bidang pengembangan masyarakat, peranan-peranan apa yang harus atau sebaiknya Anda lakukan. Minggu yang lalu Bapak sudah katakan, sudah jelaskan juga kompetensi-kompetensi apa yang sebaiknya dimiliki oleh seseorang yang bekerja dalam bidang pengembangan masyarakat. Hari ini kita akan membahas tentang peranan-peranan apa saja yang sebaiknya diperankan oleh seseorang yang bekerja dalam pengembangan masyarakat. Ada beberapa peran, ya, antara lain seorang pekerja pengembangan masyarakat harus bisa berperan sebagai fasilitator. Yang kedua juga harus berperan sebagai edukator. Yang ketiga juga bisa berperan sebagai representasi atau wakil, ya. Kemudian juga seorang pekerja pengembangan masyarakat harus bisa berperan juga sebagai teknikal, ya. Nah, di luar 4 peran tadi sebenarnya masih ada juga yang gimana terus? Berarti setelah ini dipotong. Dari 15. Oke, sebentar sampai mana tadi? Oke. Baiklah, jadi selain 4 peran yang bisa diperankan oleh seorang pekerja pengembangan masyarakat, sebenarnya ada peran-peran lain yang bisa diperankan oleh seorang pekerja pengembangan masyarakat. Dia juga harus bisa berperan sebagai komunikator yang baik. Dia juga harus bisa berperan sebagai evaluator, ya. Dan juga harus berperan sebagai motivator. Jadi banyak peran yang bisa diperankan oleh seorang pekerja masyarakat. Selain 4 peran tadi, fasilitatif, kemudian edukatif, kemudian representatif dan teknikal. Bapak tambahkan di situ ada peran sebagai motivator, sebagai komunikator, dan juga sebagai evaluator. Jadi seorang pekerja pengembangan masyarakat juga harus mampu mendorong masyarakatnya untuk menjadi atau mengarah kepada kehidupan yang lebih baik. Tapi seorang pekerja pengembangan masyarakat juga harus bisa menjadi fasilitator antara masyarakat itu dengan dunia luar. Oke, kita akan uraikan lebih lanjut hal-hal apa yang sebaiknya atau yang diperankan ketika dia berperan sebagai pendidik, sebagai edukator. Lalu bagaimana ketika dia berperan sebagai fasilitator, dan bagaimana juga ketika dia berperan untuk hal-hal yang lainnya, misalnya sebagai technical skill, kemudian juga sebagai representativeness, ya, dan juga sebagai memonitor, ya, dan juga sebagai evaluator. Baik, kita akan lanjutkan membahas tentang masing-masing peran seorang pekerja pengembangan masyarakat tersebut. Jadi kita harus paham dulu apa yang dimaksud peranan. Ya, peranan itu biasanya berkaitan dengan kedudukan atau status seseorang di dalam kaitannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, saat ini kita akan membicarakan tentang peranan pekerja pengembangan masyarakat. Seseorang yang bekerja dalam bidang pengembangan masyarakat ini diharapkan memiliki atau mempunyai beberapa peranan. Bisa sebagai fasilitator atau sebagai edukator, dalam bahasa kitanya pendidik, juga sebagai utusan atau wakil, dan juga
bisa berperanan secara teknis. Di dalam bahasa Inggrisnya, peranan-peranan itu biasanya dikenal dengan facilitative role, educational role, representational role, dan technical role. Dalam kaitannya sebagai peranan sebagai pendidik, maka seorang pekerja pengembangan masyarakat itu harus paham tentang bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung yang diberikan oleh si pendidik tersebut. Seorang pendidik harus paham tentang materi apa yang diajarkan, tentang bagaimana kesiapan belajar dari orang-orang yang akan dididiknya, juga bagaimana metode yang sebaiknya digunakan dalam proses pendidikan yang dilakukan. Dengan demikian, seorang pekerja pengembangan masyarakat di dalam peranannya sebagai pendidik, maka dia harus bisa menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, ya. Jadi setiap manusia punya potensi, dan pendidikan itu fungsinya adalah menggali potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Tentunya individu-individu yang dimaksud di sini adalah individu yang berkumpul dalam masyarakat. Jadi kembali lagi, ketika dia berperan sebagai pendidik, maka seorang pekerja pengembangan masyarakat harus paham bagaimana dia harus berperan sebagai guru, ya, sebagai pendidik yang mencoba mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Nah, selain fungsi sebagai pendidik atau education role, seorang pekerja pengembangan masyarakat juga bisa berperan sebagai facilitative roles, jadi sebagai fasilitator. Jadi pekerja pengembangan masyarakat juga harus bisa memfasilitasi masyarakat yang ingin dikembangkannya itu atau yang akan dikembangkannya itu kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam kaitannya dengan pengembangan masyarakat tersebut. Misalnya kalau berkaitan dengan pengembangan perekonomian, maka seorang pekerja pengembangan masyarakat harus paham juga ke instansi mana dia harus bisa memfasilitasi masyarakat yang bersangkutan. Juga untuk hal-hal yang lainnya. Karena apa? Karena di dalam kehidupan masyarakat itu banyak sekali aspek-aspek yang berkembang, dan banyak sekali sektor-sektor yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Jadi tidak hanya sektor ekonomi saja, tetapi juga ada sektor sosial, ada sektor budaya, ada sektor religi, dan lain-lain. Tidak ketinggalan juga misalnya berkaitan dengan lingkungan, maka seorang pekerja pengembangan masyarakat juga harus bisa memfasilitasi bagaimana agar masyarakat itu bisa berkaitan atau menghubungi, berkoordinasi dengan dinas-dinas yang berhubungan dengan lingkungan ini. Kemudian yang lainnya yaitu seorang pekerja pengembangan masyarakat juga harus bisa berperan sebagai utusan atau wakil. Jadi dia harus bisa juga bertindak sebagai utusan atau wakil dari masyarakat yang akan dikembangkannya ketika berkaitan dengan instansi-instansi yang lain. Nah, tidak kalah pentingnya juga peranan sebagai teknikal. Jadi seorang pekerja pengembangan masyarakat juga harus punya kemampuan teknikal, ya. Bagaimana dia akan bisa mengembangkan masyarakat kalau dia tidak punya kemampuan dalam hal-hal teknis seperti ini. Nah, selain 4 peranan ini, juga kita ingat bahwa seorang pekerja pengembangan masyarakat juga bisa berperanan sebagai, kalau menurut Pak Toto Madikanto itu, advokasi. Educator, V fasilitator, K-nya nih sebagai komunikator, ya. Jadi seorang pekerja pengembangan masyarakat juga harus bisa berperan sebagai komunikator yang baik. Artinya apa? Dia harus punya kemampuan untuk menyampaikan apa-apa yang akan disampaikan kepada masyarakat itu dengan komunikasi yang baik. Dia harus paham bagaimana karakteristik masyarakatnya dan bagaimana mengkomunikasikan
hal-hal yang akan disampaikan kepada masyarakat yang bersangkutan agar masyarakat itu lebih berkembang. Seorang komunikator yang baik juga harus paham media apa yang sebaiknya digunakan dalam melakukan proses komunikasi dengan masyarakatnya. Selain itu juga dia harus tahu bagaimana mengemas pesan, ya, mengemas pesan-pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat yang bersangkutan. Pada prinsipnya, seorang pekerja pengembangan masyarakat itu memiliki banyak peran, tidak hanya terbatas kepada peranan sebagai fasilitator, sebagai pendidik, sebagai utusan atau wakil, juga sebagai teknikal, tapi juga dia bisa berperan sebagai komunikator, juga berperan sebagai motivator, juga berperan sebagai evaluator. Jadi begitulah seorang pekerja pengembangan masyarakat juga harus mampu dan bisa mendorong, memotivasi masyarakatnya untuk mau berubah dari keadaannya yang sekarang menjadi atau menuju kepada keadaan yang lebih baik. Dan ini kadang-kala perlu dorongan, ya, dari orang-orang yang memang paham untuk mengembangkan masyarakat tersebut. Ya, jadi selain 4 hal tadi, seorang pekerja pengembangan masyarakat juga bisa berperan sebagai motivator, komunikator, dan evaluator. Tentunya sebagai seorang evaluator, dia juga harus mampu mengevaluasi apakah proses pengembangan masyarakat yang dilakukannya itu sudah menuju kepada arah yang ingin diinginkannya atau tidak. Nah, itu berarti seorang pekerja pengembangan masyarakat juga harus punya kemampuan untuk menilai sejauh mana proses pengembangan masyarakatnya itu telah berjalan. Jadi disinilah seorang pekerja pengembangan masyarakat juga berfungsi sebagai evaluator, ya. Nah, sebelum evaluator juga ada lagi. Dia juga harus mampu memantau, memonitor bagaimana proses pengembangan masyarakat yang sedang berjalan. Jadi banyak, ya, banyak peranan yang bisa dilakukan oleh seorang pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam mengembangkan masyarakat harus ada rasa peduli, rasa memiliki terhadap masyarakat yang akan dikembangkannya. Nah, ini, ya, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa sebagai seorang fasilitatif, ya, fasilitator, dia harus juga mampu memfasilitasi bagaimana masyarakat itu bisa berkaitan atau berhubungan dengan instansi lain. Tentunya sebagai fasilitatif, dia juga harus mampu mendengar dan memahami aspirasi anggota dari masyarakat, bersikap netral, mampu mencarikan jalan keluar, dan mampu juga bernegosiasi. Kemudian juga mampu membantu komunitas mencari konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak, mampu memberikan fasilitas yang diperlukan anggota komunitas, dan mampu memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang ada dalam komunitas tersebut. Nah, kembali, kalau dia berperan sebagai educator, maka dia harus paham bagaimana proses belajar mengajar itu bisa berlangsung dengan baik. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam proses belajar mengajar ini. Yang penting dalam kaitannya dengan peranan sebagai education, ya, pendidik itu, dia harus mampu menumbuhkan kesadaran, menyampaikan informasi, menumbuhkan dinamika internal dari masyarakat itu, dan juga memberikan pelatihan sesuai kebutuhan untuk pengembangan masyarakat. Disinilah kita perlu ada proses identifikasi dan kebutuhan masyarakat seperti yang telah disampaikan pada minggu yang lalu. Kemudian yang kedua, sebagai representative role, dia juga harus mewakili interaksi masyarakat dengan pihak yang atau lembaga yang lain, ya, melalui advokasi, membangun jejaring, dan tukar pengalaman. Nah, dalam kaitannya dengan technical roles, maka penguasaan teknik yang khas dalam need assessment atau penilaian kebutuhan, juga penguasaan informasi dan teknologi, pengelolaan informasi dan data-data, mengelola program, dan juga pengawasan keuangan itu juga sangat diperlukan. Nah, di sini ada beberapa keterampilan yang sebaiknya dimiliki oleh seorang pengembangan yang bekerja dalam pengembangan masyarakat, ya. Tadi sudah saya katakan, mampu berkomunikasi dengan baik,
Dia juga harus mampu mendinamiskan kelompok, mampu mengakses sumber daya, mampu mengatasi konflik. Karena apa? Di dalam masyarakat kadang-kala sering terjadi konflik antara kelompok atau golongan yang ada di masyarakat itu sendiri. Selain itu, seorang pekerja pengembangan masyarakat juga harus mampu menyampaikan sesuatu di depan publik. Tidak mudah loh untuk tampil di depan publik itu kalau belum terbiasa. Kemudian juga mampu menguasai media, mampu membagi pengalaman, merumuskan gagasan-gagasan, dan juga melakukan atau mengelola kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat. Selanjutnya, 10 peran pekerja pengembangan masyarakat di lapangan. Di sini ada 1, langkah untuk menyatu, kedua melaksanakan pengkajian sosial, lalu merumuskan program, merumuskan program awal bersama warga komunitas. Jadi di dalam membuat perencanaan pengembangan masyarakat itu sebaiknya warga masyarakat juga dilibatkan karena mereka yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Kemudian kita bicarakan bersama sehingga ketemulah apa yang harus dilakukan. Kemudian juga seorang pekerja pengembangan masyarakat juga harus memfasilitasi musyawarah, membangun simulasi dalam bentuk bermain peran. Biasanya permainan peran ini sangat menarik dalam metode pengembangan masyarakat. Kemudian selanjutnya membangun aktivitas bersama warga komunitas, melakukan penilaian bersama, bersama dengan masyarakat. Kenapa? Jadi mereka tahu sejauh ini apa yang dilakukannya sudah sampai mana. Apakah masih jauh untuk mencapai apa yang diharapkan ataukah sudah dekat. Ini akan menimbulkan juga rasa memiliki terhadap program-program pengembangan masyarakat. Nah, selain itu, seorang pekerja pengembangan masyarakat juga harus bisa berperan sebagai organisator warga komunitas itu sendiri. Ini sudah dibahas pada minggu yang lalu ya. Jadi kembali lagi ada beberapa peran yang bisa dilakukan atau diperankan oleh seorang pekerja pengembangan masyarakat di lapangan. Peran-peran mana yang harus dilakukan ini disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya itu sendiri. Mungkin ketika masyarakatnya sudah banyak yang berlatar belakang pendidikan yang cukup memadai, maka tentu cara-cara yang dilakukan berbeda dengan jika masyarakat itu mempunyai latar belakang pendidikan yang masih rendah. Begitu juga dengan penggunaan media dan seterusnya. Pada saat ini penggunaan internet itu sudah sangat lazim. Hanya saja mungkin di tengah-tengah masyarakat di Indonesia ini belum seluruhnya jaringan internet itu bisa sampai ke daerah-daerah yang terpencil. Oleh karena itu tadi sudah Bapak katakan bahwa seorang pekerja pengembangan masyarakat juga harus bisa menguasai media sosial, bisa juga berperan sebagai komunikator yang baik, bisa juga memiliki kemampuan teknikal, sehingga seorang pekerja pengembangan masyarakat harus mampu menggunakan sumber daya yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mengembangkan masyarakat yang bersangkutan. Demikian materi yang Bapak bawakan pada hari ini yang berkaitan dengan peranan pekerja pengembangan masyarakat. Baiklah, akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa seorang pekerja pengembangan masyarakat ini dapat memerankan banyak peran. Tidak hanya satu peran, tapi beberapa peran. Dan beberapa peran itu harus bisa dia perankan dalam satu waktu ketika dia terlibat dalam proses pengembangan masyarakat. Jadi kembali, peran-peran sebagai edukator, tentunya dia harus bisa mengerti prinsip-prinsip pendidikan. Bagaimana mendidik orang, bagaimana menggali potensi yang bisa dimiliki oleh masyarakat tersebut. Intinya kalau fungsi atau peran sebagai edukator ini, Anda harus bisa berperan sebagai seorang pendidik. Bagaimana supaya masyarakat yang diajak untuk berkembang itu paham. Kemudian sebagai fasilitator harus bisa memfasilitasi antara masyarakat itu dengan pihak luar.
kemudian sebagai representasi, Anda juga harus bisa berperan sebagai wakil dari masyarakat itu ketika berhubungan dengan pihak luar. Nah, di luar tiga itu, maka seorang pekerja pengembangan masyarakat juga harus memiliki kemampuan teknis. Hal-hal yang diperlukan berhubungan dengan proses pengembangan masyarakat. Selain 4, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa seorang pekerja pengembangan masyarakat juga punya peran-peran yang lain. Dia harus bisa mendorong bagaimana masyarakat itu mau berubah dari keadaannya yang ada saat ini. Itulah yang disebut peran sebagai motivator. Kemudian seorang pekerja pengembangan masyarakat juga harus bisa berperan sebagai komunikator. Seseorang yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam hal menyampaikan pesan yang disampaikannya, baik dalam hal menggunakan media komunikasi yang disampaikannya, begitu juga dalam mengevaluasi feedback dari masyarakat yang akan dikembangkan. Terakhir, dia juga berperan sebagai evaluator. Seorang pekerja pengembangan masyarakat harus mampu mengevaluasi sejauh mana keberhasilan proses pengembangan masyarakat yang telah dilakukannya. Dari evaluasi ini nanti akan ditemui kendala-kendala apa yang dihadapi, kemudian tindak lanjut apa yang harus dilakukan dengan proses pengembangan masyarakat yang sudah dilakukan selama ini. Demikian, mudah-mudahan Anda menjadi lebih paham lagi bahwa seorang pekerja pengembangan masyarakat ternyata mempunyai banyak peran, dan setiap peran itu meminta kompetensi yang sebaiknya dimiliki. Baik, Bapak akhiri, sampai ketemu di minggu depan. Kita akan membahas tentang khusus komunikasi seorang pengembangan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.